Assalamualaikum. juga. Waalaikumsalam Bu Meli. Senang Bagaimana kabar sekali. Bu Meli? Alhamdulillah saya baik Bu Eli. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Eli walaupun lewat Google Meet ya Bu Eli. Iya Bu Mel. Hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching Bu Eli, katanya seperti itu ya Bu. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini itu ya Bu Eli, sebelumnya saya ingin mendiskusikan dulu nih Bu Eli dengan Bu Eli tentang coaching gitu ya, coaching terutama dalam percakapan coaching gitu ya. Iya Bu Mel, betul, baik. Sebelumnya gitu ya, sebelum kita melakukan observasi nanti untuk proses coaching Bu Eli dengan Pak Angling, kita akan menyepakati dulu gitu ya Bu Eli, apa yang akan menurut Bu Eli, apa yang harus ada dalam setiap percakapan coaching yang nanti akan dilakukan Bu Eli sama Pak Angling gitu ya. Terima kasih. Menurut saya Bu Mel, dalam percakapan coaching itu kita perlu ada alur cerita, yaitu ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu Meli. Nah, kita perlu mengikuti alur tersebut. Kemudian coach juga dapat mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, serta nantinya coach itu dapat memberdayakan coach, begitu Bu Meli. Iya Bu Meli. Oke, ya. Oke Bu Eli, nanti kita coba ya selama percakapan dengan Pak Angling dalam proses coachingnya, nanti kita mencoba gitu ya untuk percakapan coachingnya kita amati seperti itu. Kemudian Bu Eli, untuk kesempatan kali ini gitu ya, insya Allah nanti saya akan memberi dukungan kepada Bu Eli dalam proses nanti coaching dengan Pak Angling. Kira-kira apa yang saya dapat bantu Bu Eli? Terima kasih Bu Meli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas observasinya Bu Meli dan bantuannya Bu Meli. Di sini saya ingin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya tentang kompetensi inti coaching ya Bu Meli ya. Di antaranya itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu Bu Meli. Luar biasa sekali. Oke, kira-kira nih Bu Eli, dari tadi yang 3 hal tadi yang Bu Eli sampaikan, pada saat ini itu bagian mana nih yang akan kita fokuskan dalam observasi saya Bu Eli? Baik Bu Meli, saya berharap nantinya Bu Meli itu dapat memperhatikan cara saya dalam melakukan coaching ya Bu Meli, karena yang perlu saya kembangkan secara spesifik itu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, begitu Bu Meli. Oke, pertanyaan yang berbobot ya Bu Eli ya. Oke, sekarang ya, tapi sebelumnya, insya Allah nanti ini sudah saya catat gitu ya Bu Eli ingin mengembangkan kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Tapi sebelumnya bagaimana menurut Bu Eli itu ya, kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Bu Meli, saya itu sebenarnya ketersediaan yang ingin saya dapatkan itu merumuskan pertanyaan yang efektif, kemudian saya percaya peningkatan dalam merumuskan pertanyaan yang efektif itu sangat berguna dalam proses coaching Bu Mel. Nah, kemudian dengan meningkatkan keterampilan ini, nantinya saya yakin saya akan bisa lebih baik lagi dalam saya membimbing murid dalam pembelajaran, begitu Bu Meli. Jadi insya Allah seperti itu ya Bu, insya Allah saya memahami itu. Terus kira-kira apa harapan dari Bu Eli dari proses observasi yang akan kita lakukan hari ini Bu Eli? Baik Bu Meli, saya di dalam melakukan coaching nantinya saya berharap bahwa observasi ini nanti dapat memberikan umpan balik kepada saya, yaitu umpan balik yang membangun untuk selalu membantu dalam perkembangan saya. Nah, khususnya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Meli, sehingga ketika nanti saya coaching, dalam saya melakukan coachingnya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachingnya, begitu Bu Mel.
Oke, luar biasa sekali Bu Eli. Oke, Bu Eli, nanti insya Allah nanti akan saya bantu itu ya untuk mengobservasi coaching Bu Meli bersama Pak Angling. Semoga nanti apa yang saya lakukan itu bisa sesuai dengan harapan dari Bu Eli untuk proses observasi hari ini itu ya. Oke, saya persilahkan monggo Bu Eli sama Pak Angling Ya, melaksanakan baik. proses coachingnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angling. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Alhamdulillah kabar baik. Bu Eli juga baik kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Angling. Oh iya, Pak Angling. Kemarin katanya Pak Angling mau ada yang dibicarakan dengan saya. Baik Bu, memang betul saya kepengen berbicara atau sedikit curhat lah sama Bu Eli tentang permasalahan yang selama ini saya hadapi. Sebetulnya ini masalah sudah lama, tapi kan di kelas saya itu ada salah satu peserta didik ya, yang tingkah lakunya itu berbeda sekali dengan teman-teman yang lain ya, terutama di saat proses KBM atau proses kegiatan belajar mengajar khususnya yang ada di kelas. Jadi si anak ini itu selalu berperilaku dia bermain sendiri, kemudian dia juga cara duduknya juga berbeda dengan yang lain. Dia duduknya kepalanya ditaruh di meja atau di atas tangan seperti itu, seakan-akan seperti anak sedang tidur seperti itu. Intinya pada obrolan kali ini saya menyampaikan hal itu tentang permasalahan siswa saya. Ini anak laki-laki yang saya anggap tidak punya semangat belajar kalau pembelajaran di dalam kelas. Berbeda jika pembelajaran di luar kelas, contohnya adalah pembelajaran olahraga, dia selalu semangat. Tetapi di saat pembelajaran lain selain olahraga, apalagi matematika, di dalam kelas itu selalu seperti itu, berbeda dengan teman-teman yang lain. Seperti itu Bu permasalahannya yang selama ini saya hadapi. Oh iya ya, jadi permasalahannya Pak Angling itu siswa yang tidak semangat belajar begitu ya Pak Angling. Ada salah satu siswa, kebetulan siswa laki-laki tadi ya Pak Angling ya? Iya, laki-laki Bu. Iya, jadi siswa laki-lakinya Pak Angling itu tidak semangat ketika mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas, begitu? Betul Bu Eli. Iya, jadi kira-kira dari perbincangan kita kali ini yang diharapkan Pak Angling itu yang seperti apa Pak Angling? Terima kasih Bu Eli. Harapan saya setelah nanti saya berbicara banyak dengan Bu Eli tentunya adalah saya bisa menemukan solusi atau bisa menemukan jawaban bagaimana merubah tingkah laku siswa tersebut, bagaimana biar membuat siswa tersebut bisa semangat lagi dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran yang ada di dalam kelas, tidak suka bermain sendiri. Kemudian ya Bu, jadi harapan saya berbicara dengan Bu Eli nantinya saya bisa menemukan bagaimana cara mengatasi perilaku siswa ini biar siswa ini bisa semangat dalam proses pembelajaran seperti itu. Oh iya, baik Pak Angling. Ini sebelumnya nih Pak Angling, sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira siswa tersebut ketika pembelajaran ataupun ini kan tadi Pak Angling berbicara bahwa ketika di kelas kurang semangat, tetapi ketika di luar kelas sangat antusias begitu, maksudnya semangatnya tumbuh begitu nggih Pak Angling. Iya betul. Nah, iya, ketika itu kan identik dengan pembelajaran olahraga ya Pak Angling. Betul. Oh, saya pengen tahu ini. Kalau di dalam penilaian nih, dalam pembelajaran olahraga itu kira-kira siswa tersebut bagaimana Pak Angling? Memang memiliki kemampuan yang di atas atau memang biasa-biasa saja hanya mungkin bermain atau bagaimana Pak Angling? Oh iya baik Bu, kebetulan anak ini kan punya cita-cita, kalau saya tanya cita-cita apa, kepengen jadi pemain bola voli seperti itu. Oh, jadi iya. dia itu
pengennya itu setiap istirahat, setiap olahraga pun dia mintanya ya olahraga voli seperti itu. Sampai di kelas pun dia dari rumah membawa apa namanya, bola voli. Kebetulan katanya orang tuanya, bapaknya itu juga bisa bermain voli seperti itu. Jadi dia mungkin punya cita-cita karena memang dari bapaknya di desa itu bisa bermain voli seperti itu, Bu. Oh iya, luar biasa sekali cita-cita anak tersebut ya Pak Angling. Nah, ini yang saya tanyakan lagi nih Pak Angling. Kira-kira indikator semangat yang menurut Pak Angling inginkan itu semangat yang seperti apa Pak Angling? Nah ini, karena ini memang saya arahnya adalah membuat siswa biar lebih semangat dalam proses pembelajaran, jadi saya harus punya indikator bahwa indikator semangat yang saya pahami adalah satu, siswa terlihat antusias ya. Jadi siswa terlihat antusias setiap pembelajaran, khususnya pembelajaran di dalam kelas tadi. Kemudian yang berikutnya selalu memperhatikan ketika guru sedang menerangkan materi. Kemudian yang ketiga, indikator semangat menurut saya adalah selalu siap mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, seperti itu. Jadi ada tiga, satu antusias dalam proses pembelajaran, kemudian kedua selalu memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan materi, yang ketiga adalah selalu siap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Seperti itu Bu Eli. Baik, luar biasa sekali ya Pak Angling, ini indikatornya itu ada menumbuhkan antusias siswa ya Pak Angling ya dalam pembelajaran, sehingga anak-anak bagaimana caranya antusias, anak ini bisa antusias dalam melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran. Kemudian indikatornya tadi apa yang kedua adalah memperhatikan ya Pak Angling, memperhatikan ketika Pak Angling sedang menjelaskan begitu. Kemudian yang ketiga ini Pak Angling juga mempunyai indikator lagi tadi ya, siap selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Angling begitu. Nah, dari ketiga indikator yang Pak Angling miliki atau yang ingin dicapai oleh Pak Angling, kira-kira apa yang bisa Pak Angling lakukan untuk anak tersebut sehingga anak ini bisa berubah sesuai dengan kemauan atau sesuai dengan memang peraturan kita lah, aturan kita begitu Pak Angling. Kemauan kita sebagai seorang guru pasti ingin putra-putri kita, anak cucu kita itu sukses ya Pak Angling. Kira-kira apa itu Pak Angling? Baik, yang ingin saya lakukan setelah nanti saya berbincang-bincang dengan Bu Eli, saya punya keinginan atau punya rencana. Yang pertama adalah kebetulan di kelas kan sudah ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Di dalamnya juga ada salah satu poin kesepakatan kelas, yaitu memperhatikan di saat guru sedang menjelaskan materi. Intinya anak itu harus konsentrasi, tidak boleh bermain sendiri seperti itu. Jadi nanti itu akan saya ingatkan kembali ke peserta didik, terutama kepada anak ini, yang satu ini yang luar biasa istimewa. Kemudian yang berikutnya mungkin ini dari metode pembelajaran yang saya lakukan, mungkin akan sedikit ada perubahan. Mungkin yang selama ini saya lakukan menurut si anak ini mungkin kurang menyenangkan barangkali seperti itu. Jadi yang akan saya lakukan selain mengingatkan tentang kesepakatan kelas tadi, tentunya adalah akan merubah metode atau model pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Nanti di RPP-nya akan kami sisipkan adalah proses pembelajaran yang memang melibatkan siswa secara aktif. Misalnya adalah dengan model demonstrasi atau mungkin model diskusi atau bermain peran dan sebagainya, yang membuat si anak ini akan aktif bersama teman-teman yang lain, tidak merasa tidak merasa minder dan lain sebagainya. Jadi anak ini akan kelihatan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ada dua yang akan saya lakukan Bu Eli. Yang pertama adalah mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang kedua adalah merubah
model pembelajaran yang akan saya lakukan di setiap pembelajaran. Begitu Bu Eli. Iya, baik Pak Angling, luar biasa sekali ya apa yang Pak Angling akan lakukan gitu, rencana apa yang sudah apa rencana yang akan Pak Angling lakukan untuk anak tersebut. Nah, kalau boleh saya rangkum tadi nih Pak Angling, saya tadi merangkum ada Angling sudah rencanakan ini. Yang pertama adalah mengingatkan tentang kesepakatan kelas ya Pak Angling. Oke, betul. Nah, ini mengingatkan kesepakatan kelas. Memang Pak Angling sudah membuat kesepakatan kelas tentunya ya Pak Angling. Sudah di awal tahun sudah Bu. Iya, baik. Nah, kemudian yang kedua ini Pak Angling juga akan merubah metode dalam pembelajarannya. Mungkin metode atau model dalam pembelajarannya itu Pak Angling akan meningkatkan begitu ya Pak ya. Nah, ini dari kedua rencana tersebut, kira-kira kapan yang akan mulai Pak Angling lakukan? Kalau kapan rencana ini akan saya lakukan, tentunya nanti mungkin di semester 2 ya Bu, karena kebetulan sekarang kan lagi proses asas atau asesmen akhir semester 1, jadi mungkin nanti di awal semester 2 akan saya terapkan rencana saya, yaitu yang pertama adalah tentang kesepakatan kelas, kemudian yang kedua adalah tentang model atau metode pembelajaran yang akan saya rubah. Intinya pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu. Tadi intinya nanti saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator, nanti semuanya diserahkan kepada murid proses pembelajaran, biar anak itu kelihatan aktif, seperti itu Bu. Jadi nanti akan saya lakukan di semester 2 Bu. Oh ya, baiklah Pak Angling, berarti rencananya Pak Angling ini secepatnya Pak Angling ya, secepatnya Betul. akan merubah metodenya, kemudian mengingatkan siswa tersebut tentang kesepakatan kelas. Begitu, baiklah Pak Angling. Selanjutnya untuk komitmen dan tanggung jawab tentang rencana Pak Angling ini, kira-kira waktu yang tepat itu dilakukan tadi Pak Angling setelah asas atau bagaimana ini Pak Angling? Iya, tadi sesuai dengan rencana, kebetulan karena sekarang lagi proses ulangan jadi atau asesmen, jadi akan saya lakukan atau saya implementasikan nanti di semester 2 Bu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang saya harapkan. Luar biasa Pak Angling ya, gerak cepat Pak Angling ya, apa namanya, ingin merubah segalanya lah, merubah yang itu menjadi lebih baik ya Pak Angling, semangat sekali. Kemudian dari percakapan kita kali ini Pak Angling, kira-kira yang Pak Angling dapatkan dan Pak Angling rasakan itu seperti apa Pak Angling? Terima kasih Bu Eli, tentunya ya apa yang saya dapatkan dari percakapan kali ini, ya pertama tadi perasaan saya jadi plong karena saya sudah menyampaikan permasalahan yang selama ini saya pendam karena memang belum pernah saya utarakan ke siapapun. Kemudian yang kedua, saya menjadi mempunyai solusi, mempunyai solusi. Walaupun ini apakah solusi tepat atau tidak, tentunya ini tetap akan kami jalankan, akan saya laksanakan. Tujuannya untuk merubah perilaku siswa tersebut agar di setiap pembelajaran, selain pelajaran olahraga, dia bisa aktif dalam proses pembelajaran, bisa semangat dalam belajar, sehingga nanti akan berdampak dengan hasil belajar dia itu akan menjadi maksimal, seperti itu. Jadi dari hasil percakapan kita, saya sudah mendapatkan bagaimana ini mengatasi anak-anak yang seperti ini. Seperti itu Bu, terima kasih Bu. Oh, luar biasa sekali ya Pak Angling. Baik Pak Angling, jadi Pak Angling sudah mempunyai rencana, kemudian nanti tepatnya Pak Angling akan mengeksekusi ya Pak Angling ya, maksudnya akan gerak cepat untuk merubah metodenya, kemudian untuk memperingatkan. Baik Pak Angling. Nah, setelah nanti Pak Angling itu menjalankan rencana tersebut, nanti kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak Angling ya, bagaimana hasilnya setelah Pak Angling itu mengaplikasikan rencana tersebut kepada
peserta didik Pak Angling, sehingga nanti saya juga menunggu kabarnya Pak Angling, bagaimana kira-kira peserta didik itu perubahannya itu sudah maksimal apa belum. Saya sangat menunggu kabar dari Pak Angling, gitu Pak Angling. Siap Bu, terima kasih. Saya juga pastinya akan menyampaikan nanti kepada Bu Eli bagaimana hasilnya ke depan setelah hari ini saya berbincang dengan Bu Eli, kemudian menemukan bagaimana cara mengatasi masalah itu. Nanti setelah saya menerapkan di kelas, hasilnya akan saya sampaikan lagi ke Bu Eli. Kita akan bisa berbincang lagi dan mungkin akan berbincang lagi tentang masalah-masalah yang lain seperti itu, gitu. Dan saya juga minta kepada Bu Eli jangan bosan-bosan menerima curhatan dari saya seperti itu, Bu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Angling, semoga sukses ya Pak Angling untuk mengaplikasikan rencana Pak Angling itu. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Eli coachingnya dengan Pak Angling. Ya. Oke, terima kasih Bu Eli sudah menyediakan waktu berbicara dengan saya di dalam kegiatan pasca observasi itu ya. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil yang saya amati tadi itu ya. Semoga nanti bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Bagaimana ini Bu Eli? Menurut Bu Eli, performa Bu Eli ini dalam kegiatan coaching kali ini itu ya, khususnya dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Eli. Baik Bu Meli, saya tadi merasa bahwa saya itu telah melakukan dengan baik dalam kompetensi yang saya ingin tingkatkan ya begitu Bu Meli, tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu Meli. Oh, luar biasa. Oke. Kira-kira apa nih yang membuat Bu Eli merasa saya sudah baik nih dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot seperti itu? Kira-kira apa? Baik, Bu Meli, tadi saya merasa bahwa saya itu telah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu Meli. Nah, membuat Kuci mengingat, kemudian Kucinya itu merenung dan merangkai fakta, sehingga Kuci itu dapat memahami apa yang terjadi pada Kuci tersebut. Nah, jadi saya rasa begitu Bu Meli. Oke, luar biasa. Oke. Memang seperti itu ya Bu, luar biasa, sudah bagus menurut saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun demikian, ya mohon izin gitu ya, saya boleh Bu menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Eli? Boleh sekali Bu Meli. Oke. Saya memang sudah melihat gitu ya, Bu Eli sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik gitu ya, sesuai dengan standar yang kita rujuk tentang bagaimana ciri-ciri mengajukan ciri-ciri pertanyaan yang berbobot, terus bagaimana sebenarnya caranya gitu ya. Saya sudah melihat semuanya tadi. Terima kasih Bu Eli itu ya. Namun demikian ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin masih dapat ditingkatkan oleh Bu Eli itu ya, ditingkatkan oleh Bu Eli. Misalkan pada saat observasi tadi, saya melihat gitu ya dari catatan saya, mungkin ada pertanyaan berbobot yang belum dimunculkan oleh Bu Eli, yaitu dalam rangka mengeksplorasi metode pembelajaran apa yang akan Pak Angling coba seperti itu. Ketika Pak Angling menyampaikan solusinya itu ya, akan merubah metode pembelajaran. Belum mengeksplor lebih jauh tentang pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga Pak Angling bisa pada saat coaching itu bisa menunjukkan saya mau menggunakan metode pembelajaran seperti ini. Seperti itu Bu Eli. Terus berikutnya dalam memberdayakan coaching luar biasa, sudah ada gitu ya. Cuma memang perlu ditingkatkan lagi, yaitu dengan cara itu tadi, mendorong ide baru gitu ya, ide baru yang memang mungkin bisa dilaksanakan oleh Pak Angling dalam menyelesaikan solusi yang siswanya atau muridnya itu
tidak senang belajar di dalam kelas gitu ya, pembelajaran di dalam kelas kurang aktif, begitu keluar pembelajaran di luar kelas atau mungkin yang sesuai dengan minatnya karena dia minat dalam olahraga, dia aktif sekali. Itu mungkin perlu ada peningkatan dalam ini, mendorong untuk memberikan coaching-nya itu, yaitu Pak Angling itu, untuk menelurkan atau menyampaikan ide-ide baru seperti itu Bu Eli. Bagaimana Bu Eli? Baik Bu Meli, saya senang sekali mendengarkannya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas umpan balik yang Bu Meli berikan kepada saya. Saya sangat mengerti ini Bu Meli. Kemudian insya Allah untuk kedepannya saya juga akan berusaha ini Bu Meli untuk meningkatkan lagi kompetensi saya untuk menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk saya sehingga coachingnya itu akan merasa menemukan solusi untuk permasalahannya begitu Bu Meli. Oke, luar biasa sekali Bu Eli. Oke, terus berikutnya nih Bu Eli, dari diskusi kita ini tadi itu ya. Langkah apa yang ingin Bu Eli lakukan gitu ya untuk meningkatkan performa kemampuan Bu Eli dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Bu Meli, dari diskusi kita kali ini saya itu menemukan rencana. Saya ingin berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif. Saya juga akan mendalami lagi alur tirta, kemudian sehingga saya itu dapat melakukan coaching agar coaching selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian saya juga akan mendengarkan aktif begitu Bu Meli. Kemudian saya merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi. Karena saya mengharapkan bahwa saya juga berencana untuk coaching kepada peserta didik saya sehingga saya itu bisa melakukan coaching itu dengan baik begitu Bu Mel. Luar biasa sekali Bu Eli, itu sebuah langkah yang luar biasa yang perlu kita contoh ya Bu Eli. Oke, insya Allah itu apa yang disampaikan Bu Eli tadi sudah saya catat gitu ya Bu ya. Terakhir nih Bu Eli, apa yang Bu Eli peroleh sebenarnya dari proses ini Bu Eli? Iya Bu Meli, dari proses coaching ini saya merasa lebih memahami area di mana saya itu perlu berkembang begitu Bu Mel, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bu Meli berikan sehingga saya itu bisa mempunyai semangat lagi untuk saya tetap melakukan coaching nantinya dengan peserta didik saya sehingga saya bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas saya, kemudian saya mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah yang ada di dalam pembelajaran saya, begitu Bu Mel. Oke, luar biasa sekali Bu Eli, gitu ya. Semoga observasi kita kali ini Bu Eli benar-benar bisa meningkatkan kemampuan Bu Eli dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti proses coaching yang Bu Eli lakukan baik dengan murid Bu Eli maupun dengan rekan sejawat Bu Eli sesama guru itu ya, atau mungkin dengan tenaga pendidikan yang lain itu ya, itu bisa lebih maksimal hasilnya. Oke. Terima kasih Bu Eli untuk waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat buat saya, buat Bu Eli juga terutama itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Meli.